Selamat pagi teman-teman. Ini tanggal 21 April 2025, hari Senin. Hari ini bisa dibuka kembali. Masih seru rasanya harga-harga karena tentu progres dari kebijakan Trump yang masih belum jelas ujungnya ini akan juga berpengaruh pada harga-harga. Kemarin saya membahas tentang Singapura yang kelihatan panik. Kali ini saya ingin bahas tentang India sedikit. India adalah salah satu negara yang menurut saya sih kayaknya seperti cukup beruntung kali ini. Kenapa? Karena tarif yang diberlakukan ke India itu relatif lebih ringan. Kemudian eh, saat ini sedang berlangsung diplomasi bilateral antara India dan Amerika untuk kerjasama di kemudian hari. Jadi India ini sebagai satu negara besar di Asia dengan penduduk 1 miliar lebih, 1,3 miliar, eh, mendapatkan kesempatan baik Cina maupun Amerika. Cina mendapat kesempatan karena mereka sama-sama anggota atau pilar dari ekonomi BRICS, aliansi ekonomi BRICS. Sedangkan Amerika ternyata membuka jalan bagi eh, barang-barang dari India. Dan tentu saja di Amerika nanti India kemungkinan besar tidak akan bertarung melawan produk Cina. Sepertinya itu satu peluang yang menguntungkan. Dan pihak lain tetap bisa bersahabat dan berdagang dengan Cina. Posisi ini sebetulnya ideal kalau bisa diikuti oleh Indonesia, karena kita juga hubungan dagang dengan Cina baik lancar-lancar saja saat ini, walaupun ada pro kontra. Uh, Sedangkan hubungan dengan Amerika saat ini mungkin akan terganggu. Kenapa? Karena tim yang dipimpin Menko Erlangga Hartarto ke Amerika ternyata pulangnya malah membawa tambahan tarif menjadi 47%. Tentu terancamlah kesempatan bisnis bagi tekstil, sepatu, sawit, dan lain-lain. Idealnya Indonesia bisa seperti India. Bisa masuk Amerika sehingga tidak perlu menghadapi Cina di Amerika, ya, tidak perlu berhadapan langsung dengan barang-barang Cina di Amerika, dan tetap masuk kepada akses pasar yang besar. Jadi kita berharap agar tim negosiasi Indonesia, tim negosiasi pemerintah melakukan yang terbaik, all out untuk mendapatkan pasar Amerika. All out. All out tidak berarti mengemis. Bagian orang menganggap itu mengemis. Tidak. Negosiasi adalah bicara Anda dapat apa, saya dapat apa. Itu negosiasi. Jadi pertanyaannya adalah apakah kita sudah memberikan yang terbaik agar kita mendapatkan yang terbaik. Saya ulangi. Sudahkah kita memberikan yang terbaik supaya kita mendapatkan terbaik? Ini yang penting sekali dirumuskan oleh tim negosiasi, karena ini menyangkut hal yang sangat penting di negara kita ini, yaitu kesempatan kerja bagi karyawan dan buruh. Kesempatan kerja bagi karyawan dan buruh. Kita tentu paham bahwa hari ini industri kita sudah mulai terancam dengan PHK-PHK dan ke depan. Ya, tentu barang-barang dari Cina akan terus mengalir ke Indonesia karena mereka tertahan masuk Amerika dan mungkin juga beberapa tempat lain, lalu barangnya harus mengalir kemana? Ya ke sini salah satunya. Di Indonesia telah mapan berdiri jaringan-jaringan dagang yang berorientasi kepada produk Cina. Sudah banyak kita tidak usah sebutkan, tapi kita tentu tahu. Jalur ini akan terus mengirimkan barang murah ke Indonesia dan mengancam industri kita sendiri dan mengancam pekerjaan dari para buruh dan karyawan kita sendiri. Jadi negosiasi dengan Amerika ini adalah hal yang sangat besar, ya. Tidak ada urusan sentimental, mengemis atau meminta, tidak ada, ya. Tapi ini adalah urusan menyampaikan, memikirkan apa yang terbaik yang kita bisa berikan dari Amerika, yang masih bisa kita berikan ke Amerika, dan apa yang bisa terbaik yang bisa kita dapatkan dari Amerika. Jadi semoga tim negosiasi kita betul-betul berpikir yang terbaik, all out, agar pekerjaan di negara kita, agar buruh-buruh dan karyawan di negara kita tetap mendapatkan peluang
bekerja yang baik. Terima kasih, selamat pagi.